Oke, selamat sore Pak Haji. Selamat sore. Ya. Mengenai proyek penguat profil Pancasila P5 Pak Haji, sejauh mana P5 yang sudah berlangsung di Sekolah Bina Pak Haji? Silakan Pak Haji. Untuk merancang tentang P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah binaan, mereka masih kebingungan, Kesulitan dan kebingungan ya Pak Haji, masih. Sebab di dalam pelaksanaannya perlu ada langkah-langkah yang sistematis. Ya, dan harus dipahami oleh seluruh guru dan kepala sekolah yang ada di satuan pendidikan. Ya. Kenapa mereka belum menyusun tentang modulnya? Karena mereka perlu pemahaman mulai dari latar belakangnya apa, Ya. kemudian maksud dan tujuannya apa, Ya, landasan hukumnya, kemudian pengertiannya, kemudian prinsip-prinsipnya, ya, kemudian langkah menyusun perencanaan proyek. ya. Kemudian juga mereka harus membuat struktur organisasinya, yaitu tim fasilitator dari P5. Nah, juga yang perlu mereka susun adalah tentang modul Penguat profil Pancasila. penguatan proyek Profil Pancasila. Juga selain modul, mereka juga harus mampu menyusun tentang asesmen. Ya, Asesmennya juga. Karena ada asesmen dalam perencanaan, pelaksanaan, dan akhir dari pelaksanaan kegiatan proyek. Yang juga terlewatkan yaitu mereka juga harus mampu menguasai tentang 6 dimensi P3. Kenapa? Karena disitulah dari 6 dimensi itu ada indikator-indikator. Ya, indikator untuk di dalam rangka menyusun tentang penilaian dari proyek penguatan pelajar Pancasila. Dan juga mereka perlu dilatih bagaimana menyusun tema, ya itu. Memahami tema, 7 tema, ya. Kemudian menentukan judul dari tema. Dan harus dipilih sesuai dengan budaya, masalah. Permasalahan dulu ya, sekolah, di lingkungan di sekitar sekolah, dan diambil solusinya. Nah, untuk membentuk siswa yang kompeten, kemudian berkarakter P3. Nah, ini itu kata kunci dari P5. Dari 7 tema tersebut, Pak Haji, di sekolah bina yang paling dominan yang ngambil tema apa? Nah, kalau di saya yang pilihannya yang satu mudah terlaksana, biayanya murah. Nah, itu. Dan tidak ngawang-ngawang, ya. Betul. Terutama diantaranya yang paling dominan itu yang pertama gaya hidup berkelanjutan. Karena di sana yaitu tentang lingkungan sekitar, ada tentang sekolah bersih, ada penghijauan, pemanfaatan lahan, memanfaatkan lahan sekolah yang ada. Kemudian tentang pemanfaatan air dan pemanfaatan misalnya limbah dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu adalah bangunlah jiwa dan raganya. Untuk alokasi waktu Pak Haji, itu kan ada yang disisipkan, ada yang di blok. Itu tekniknya gimana Pak Haji? Nah, kalau di saya ngambilnya kan ada 1/3 dari kurikuler, ya. Oh iya, betul. Kurikuler, yaitu ada yang dilaksanakan, belum sih, cuma perencanaan saya arahkan boleh di 1 jam di akhir jam pelajaran, boleh 1 hari 1 minggu, dari 1 minggu, 1 hari 1 minggu. Kemudian ada yang 1 bulan di akhir semester. Ya. Perhitungan pelaksanaan seperti itu mah tergantung kesepakatan mereka di sekolah.
Sejauh mana pelaksanaan penguat proyek profil Pancasila di sekolah itu, Pak Haji, udah berhasil atau masih dalam kata yang dikatakan Pak Haji barusan masih kebingungan itu? Gimana Pak Haji? Ya, tentunya kita sebagai pengawas Iya. harus menyusun panduan. Panduan dulu ya Pak Haji. Panduan dulu, Dikuatkan dulu panduannya dulu. Panduan, Ya. kemudian nanti di sosialisasikan, baru mereka diarahkan untuk membuat workshop ya, untuk Iya. workshop ya. Kalau saya direncanakan dibagi 3 kelompok mapel. Iya. Ada yang IPA, kelompok bahasa, dan kelompok IPS. Yang olahraga, kemudian seni budaya, agama, dan IT ya, Iya. IT atau teknologi itu disilahkan untuk bergabung disesuaikan dengan kebutuhan. Kenapa ambil 3? Supaya tercover seluruh permasalahan ya, dan mereka kalau dibagi 3 kelompok kan lebih dekat dengan badan disiplin ilmunya. Ya, betul Pak. Disiplin ilmunya, kemudian juga untuk mengefektifkan bahwa semua guru itu terlibat bekerja Betul. dan akhirnya mereka paham. Nah, dari 3 itu nanti ada satu yang prioritas, Ya, diprioritaskan. Ya, di sidang pleno kan mana yang akan diutamakan. Ketika ada nanti kegiatan proyek yang kedua kan sudah ada. Betul. Proyek yang ketiga sudah ada. Nah, Iya. inilah untuk mengefektifkan efisien tentang waktu mereka bekerja. Apakah perlu kita sebagai pengawas untuk khususnya di Kabupaten Garut untuk penyamaan persepsi tentang penguat profil pelajar Pancasila yang dikatakan P5 itu, apakah perlu penyamaan persepsi gitu? Tambahan persen. Ya. Harus karena kita kan ada MKPS ya, Iya, Musyawarah betul. Kerja Pengawas Sekolah. Di situ tempat untuk menyamakan persepsi. Ya. Karena ya kita sadari lah bahwa ini kan program baru Ya. yang masih banyak diraba-raba. Iya, betul. Gitu. Ya, terima kasih Pak Haji waktunya, dan mudah-mudahan apa yang kita bincangkan hari ini bermanfaat khususnya untuk sekolah-sekolah yang kita bina. Amin. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.